Minuman terburuk untuk kesehatan usus yang harus dihindari. Usus berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sejumlah penelitian menemukan adanya hubungan antara ketidakseimbangan dalam mikrobioma usus dan gangguan autoimun. Penelitian juga menunjukkan bahwa mikrobioma usus dapat memengaruhi sistem saraf pusat yang mengontrol fungsi otak. Dalam hal menjaga kesehatan usus, para ahli merekomendasikan makanan tertentu, tetapi ada juga beberapa minuman terburuk untuk kesehatan usus. Dilansir dari Eat This Not That, minuman ini seringkali mengandung gula yang lebih tinggi, pemanis buatan, terlalu banyak keasaman, atau bahan lain yang dapat mengganggu ketenangan usus dan pencernaan. Berikut adalah minuman terburuk untuk kesehatan usus yang harus dihindari. Yang pertama, teh manis. Menurut pakar nutrisi Toby Amidor, di antara minuman yang buruk untuk kesehatan usus adalah minuman yang ditambahkan pemanis seperti lemon dan es teh manis. Jika Anda mendambakan minuman dingin dan manis, pilihlah jus buah yang tidak mengandung tambahan gula. 2. Jus manis. Konsumsi jus buah memang menyehatkan, namun lain halnya jika sudah ditambahkan gula. Sebaiknya minum jus buah atau sayuran tanpa gula tambahan, karena jus tersebut mengandung vitamin, mineral, dan fitonutrien yang diperhitungkan dalam asupan buah dan sayuran harian yang direkomendasikan. 3. Minuman berenergi. Jika Anda memilih minuman berenergi untuk menghilangkan kepenatan, sebaiknya dihindari. Menurut nutrisionis Lauren Harris Pincus, minuman energi dengan kafein tinggi dapat menyebabkan gastritis, peradangan, peningkatan motilitas usus, dan diare. Penelitian menjelaskan bahwa kelebihan kafein dapat menyebabkan lambung mengeluarkan lebih banyak asam dari biasanya, yang dapat memperburuk gejala reflux. Itu juga dapat menyebabkan kegugupan dan meningkatkan kecemasan, yang dapat memperburuk gejala pada orang dengan sindrom iritasi usus besar atau IBS. 4. Kopi. Minuman berkafein seperti kopi adalah stimulan yang meningkatkan motilitas usus, yang berarti minuman ini dapat mempercepat saluran pencernaan. Efek stimulan ini dapat memicu diare yang akhirnya menyebabkan dehidrasi. Selain itu, kafein bersifat diuretik ringan yang membuat Anda lebih sering buang air kecil. Kafein juga dapat meningkatkan kecemasan dan stres, membuat lebih sulit untuk tidur nyenyak, dan memperburuk gejala pada orang yang memiliki sindrom iritasi usus besar atau IBS atau penyakit radang usus atau IBD. Meskipun minum kopi dalam jumlah sedang dapat memberikan manfaat kesehatan yang signifikan, minum terlalu banyak dapat menyebabkan masalah usus. 5. Soda. Pada penderita IBS atau IBD, minum banyak gula rafinasi seperti soda dapat menyebabkan gangguan pencernaan karena gula tidak terserap dengan baik ke dalam usus. Hal ini menyebabkan air ditarik ke dalam saluran pencernaan dan ke dalam usus untuk mengencerkan dan membuang kelebihan gula yang dapat menyebabkan feses dan diare. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi gula yang lebih tinggi dapat mengubah mikrobioma usus secara negatif, membuatnya tidak seimbang dan rusak, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan lebih lanjut. 6. Minuman berkarbonasi. Sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi minuman berkarbonasi dengan gangguan pencernaan. Misalnya, sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrition, Metabolism, dan Cardiovascular Disease menemukan bahwa ada kemungkinan hubungan antara minuman berbuih dan tekanan di perut. Tetapi sebagian besar potensi tekanan terjadi setelah minum 300 ml atau lebih. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minuman ringan bersoda dapat meningkatkan risiko kanker pankreas. 7. Alkohol. Minum terlalu banyak bir, koktail, atau segelas anggur bisa memengaruhi mikrobiota yang menyebabkan ketidakseimbangan bakteri di usus dengan pertumbuhan bakteri jahat dan tidak sehat secara berlebihan. Lebih lanjut, Dr. Selge Black menjelaskan bahwa penyalahgunaan alkohol kronis juga dapat merusak sel-sel yang melapisi usus, meningkatkan permeabilitasnya yang memungkinkan bakteri dan racun yang mereka hasilkan bocor ke aliran darah. 8. Teh berkafein. Teh yang mengandung kafein seperti teh hijau dan hitam bisa meningkatkan keasaman di perut, dan ini bisa menyebabkan mulas pada beberapa orang. Selain itu, teh berkafein memiliki masalah yang sama seperti yang terlihat sebelumnya pada kopi. Jika Anda menyukai teh, Anda bisa memilih herbal atau tanpa kafein. Faktanya, teh peppermint telah ditemukan memiliki potensi dampak positif pada pencernaan dengan beberapa penelitian pada hewan dan beberapa penelitian pada manusia, menunjukkan bahwa itu dapat menghilangkan rasa sakit dan membantu membuat perut nyaman. 9. Minuman coklat. Pada beberapa orang, konsumsi minuman coklat dapat menyebabkan reflux asam. Ini adalah saat asam di kerongkongan Anda berbalik dan menyebabkan mulas. Jika Anda mengalami reflux asam lebih dari 2 kali seminggu, Anda mungkin didiagnosis menderita reflux asam yang lebih parah yang dikenal sebagai GERD. Dikutip dari Academy of Nutrition and Dietetics, GERD dapat diperburuk pada beberapa orang dengan makanan tertentu, termasuk coklat, dan dapat memicu kekambuhan. Jika minuman coklat memperburuk GERD Anda, sebaiknya hindari minuman ini demi kesehatan usus.
10. Minuman berpemanis buatan. Saat Anda sedang diet menurunkan berat badan, ada kalanya beralih ke minuman 0 kalori yang menggunakan pemanis buatan seperti aspartam dan sukralosa. Sayangnya bahan-bahan tersebut berpotensi menimbulkan gejala gastrointestinal yang tidak nyaman seperti perut kembung dan diare bagi sebagian orang. Tidak hanya itu, beberapa penelitian telah menemukan bahwa pemanis buatan dapat menyebabkan ketidakseimbangan mikrobioma usus. Jika Anda sensitif terhadap pemanis buatan ini, pilihlah air putih atau air soda beraroma yang tidak mengandung pemanis buatan. Anda juga dapat memilih soda probiotik untuk menggantikan minuman diet favorit Anda.